Wallahi, itu di situ banyak bergelimpangan. Tubuh-tubuh ya, bergelimpangan. Ada yang duduk, ada yang tengkurap, ada yang miring. Di situ kebetulan ada aliran air kecil, ada yang paling sedikit tergenang di air gitu ya. Angin yang saya kasih itu nggak keluar, jadi kayak terhambat, jadi cuman dan sepertinya dia ini mau ngomong sesuatu gitu, tapi nggak bisa, matanya merem aja gitu kan ya. Dicek nadanya, terus dicek hidungnya. Nah dia ngomong sama temennya begitu, ngiling kepala. Saya kan ngeliat kan, bang gimana bang? Dia cuma ngeliat ke saya gitu ya, gimana bang gitu kan, kita bisa bawa sekarang nih gitu kan, kita bisa bawa sekarang nggak gitu kan. Sabar ya gitu, sabar dulu ya gitu. Ya, kita mesti bergerak nih. Ya ini yang ini mau dibawa nih gitu kan. Akhirnya yang kan tadi 3 orang dibawa turun ya, tinggal berapa? Tinggal 4 orang. Akhirnya yang 3 ini dibawa gitu kan ya. Yang anti ini gitu kan ya. Anti ini jadi pas dia bilang gini, dia bilang, maaf ya bang, yang ini sepertinya udah nggak ada. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa, malam Jumat waktunya sama narasumber. Nah, kayak gue udah bilang dari kemarin-kemarin, bedanya season ini sama season-season sebelumnya. Narasumber yang kita datengin itu pasti bukan kaleng-kaleng lagi. Seperti di malam ini, udah ada Bang Jeki nih, yang punya pengalaman cukup mengharukan ya, karena beliau ini sempat punya tragedi di Gunung Salak ya Bang? Kawaratu tepatnya. Di Kawaratu, di mana pada saat itu beliau ini menjadi mentor dari sebuah acara di salah satu sekolah SMP negeri di Jakarta, dan ada tragedi 6 orang yang meninggal. Selamat malam Bang Jeki. Malam mas. Sebenarnya pada saat itu acara apa ya? Jadi itu acara semacam perkemahan, karena kebetulan kan gue itu salah satu mentor ekstrakurikuler deh di sebuah SMP yang tadi disebutin itu ya, di Jakarta Selatan. Nah, kita sebut aja lah maksudnya acaranya kepramukaan gitu ya. Jadi kan kalau kepramukaan itu ada yang namanya camping gitu ya, gue dibilang entah itu perkemahan 1 minggu atau 3 hari 2 malam. Jadi itu lebih kepada acara perkemahan, tujuannya adalah untuk ya memperkenalkan lah terhadap ini loh alam seperti itu. Jadi memberikan mereka itu suasana baru bahwa kita tuh bisa mengambil intisari atau ilmu yang ada di alam. Seperti itu sebenarnya. Dan katanya pada saat itu menghirup gas beracun ya? Iya, diindikasikan setelahnya kejadian ternyata dikonfirmasi juga oleh pihak rumah sakit bahwa para korban itu menghirup gas beracun. Dan kejadian ini tuh sempat masuk banyak berita kalau nggak salah ya? Saat itu sempat, kalau sekarang istilahnya viral ya, itu sudah sampai ke dulu tuh ada acara, salah satu acara di televisi swasta.
Itu sampai dibahas ya selama 1 jam di koran-koran, di radio gitu ya, sampai di majalah-majalah, koran-koran lapisan atas, tengah, bawah itu ngebahas itu semua pemberitaan-pemberitaannya. Baik, ditahan dulu mas ceritanya. Sebelum gue lanjutkan, kayak biasa, kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, comment, share videonya yang banyak, biar kita makin semangat. Terus, kalau kalian suka sama kemeja yang gue pakai, udah pasti dari hoodieku, karena emang ini bahannya adem juga, modelnya keren, jadi langsung aja kalau kalian pengen beli, bisa lewat Lazada, Tokopedia, atau langsung ke hoodieku-nya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini terjadi tepatnya di tanggal 7 Juli 2007. Itu jadi waktu itu memang kita sudah menyusun rencana mengenai perkemahan ya untuk ke pramukaan gitu. Cuma layaknya sebuah persiapan acara, kita perlu adain survei dulu lah lokasi gitu ya. Pendaftaran sebelumnya kita informasikan ke petugas gitu ya, supaya nanti dari pihak petugas bumi perkemahan itu bisa membantu lah ya, seandainya nanti kita hari H acaranya. Jadi kita lakukan survei. Nah, saat itu yang survei itu ada 5 orang, termasuk saya ada di situ. Ini posisi Bang Jeki sebagai pembina pramuka memang? Hanya mentor aja sih sebenarnya, mentor atau koordinator lah kita sebutnya ya, koordinator gitu. Tapi memang di sekolah itu? Dulu memang alumni sekolah situ, gitu loh. Karena kita punya tradisi, alumni sekolah situ tuh biasanya ada beberapa yang kasarnya apa ya, purna bakti kali ya, mau dibilang, kita bantu mendidik adik-adik kelas, melatih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian balik ke saat lagi survei, kebetulan kita berlima saat itu survei. Kita berangkat naik kereta, biasalah saat itu ya, kita ke daerah Cidahu, itu kita naik kereta dari Bogor terus ke stasiun Cidahu, terus kita lanjut, itulah biasa lah ya, kalau anak-anak pendaki itu tau lah naik apa ke situ. Nah, kira-kira kita sampai di pos jaga Cidahu ya, sekitar jam 8 atau setengah 9 lah malam. Dan kondisi saat itu memang bukan lagi musim pendakian. Saat itu suasana sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali termasuk di pos jaga. Kita sampai kebingungan nih, gimana nih? Kok nggak ada yang jaga? Kita mau lapor kan, mau daftar dulu gitu kan. Tapi atas saran salah satu teman, gini aja, kita kan nggak naik sampai kayak apa namanya mendaki ya, kita cuman camping di bumi perkemahan, kita masuk aja, nanti besok pagi kita udah lapor. Oke, deal. Nah, kita masuk, akhirnya masuk ke pintu gerbang bumi perkemahan. Di situ dari jauh itu udah kelihatan suasana sangat gelap dan tidak ada satu orang pun. Ini berlima cowok semua? Kita 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Itu. Jadi kita itu jalan pelan-pelan. Karena suasana tuh gelap banget. Di Cidahu itu kan, bagi yang pernah kesana tuh pasti tau lah, di sana tuh banyak warung-warung sebetulnya. Tapi saat itu sama sekali nggak ada yang buka. Jadi suasana sangat gelap, nggak ada pendaki lain, dan suasana juga gelap karena lampu-lampu di warung-warung kan nggak nyala karena mereka tutup kan. Wah, kita sempet gimana ya? Ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Kita langsung buka tenda aja. Akhirnya kita milih spot di bumi perkemahan Cidahu itu. Kita buka tenda di situ. Ya, 2 orang lagi buka tenda, 2 orang lagi beres-beresin barang-barang, terus ada 1 orang masak gitu ya, ini bilang masak lah. Setelah selesai tenda dibuka, kita duduk bareng lah, ngeriung gitu ya sambil nunggu masakan. Saat kita lagi nunggu masakan, kita sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba itu ada kucing lewat. Hanya 1 kali, kucing itu kan mengeong ya, mengeong lewat di tengah-tengah kita, tapi hanya lewat melengos gitu aja. Dan ini bukan kucing hutan. Ini kucing biasa, kayak kucing rumahan, ya kucing kampung ya kita sebutnya ya. Gitu, dia hanya ngeong gitu kan, lewat. Kita semua terdiam sambil ngeliatin, tapi dia cuman lewat aja, terus hilang begitu aja di tengah gelap malam gitu ya. Warna apa? Warnanya kalau nggak salah, seingat saya itu putih kuning gitu, kucing.
Logikanya adalah kalau seandainya kucing biasa, Harusnya nyamperin makanan dong. betul. Apalagi udah ada makanannya jadi, gitu kan? Ini cuma lewat aja ngeong gitu kan? Ya udahlah cuek aja gitu kan. Udah kita makan, habis itu kita tidur. Kita tidur bareng waktu itu karena kebetulan kita bawa tenda yang besar ya, mau dibilang tenda besar. Kita tidur bareng-bareng di situ, cewek juga ada di situ ya. Tapi kita tetap ada sekat jarak ya, mau dibilang. Kita tidur. Entah berapa lama ya, mungkin setengah jam ngobrol, habis itu kita tidur pules. Saya nggak tahu jam berapa, tiba-tiba saya pribadi itu terbangun, melek aja gini gitu kan. Kita suka tuh ya kalau lagi tidur gitu, di rumah tiba-tiba melek aja bangun tuh seger gitu kan. Nah waktu itu saya mikir, gue kenapa ya, mungkin cuma kebangun aja kali gitu kan ya. Udah sambil nunggu ngantuk lah kasarnya gitu kan ya, ngelamun aja. Tiba-tiba tuh saat lagi ngelamun gitu ada suara ya. Dan itu masih terngiang sampai sekarang. Itu suara perempuan mengalun-ngalun di dalam kondisi yang gelap banget gitu ya. Dan itu suara saya ingat banget seperti ini. Masih panjang. Seperti itu. Kayak orang seriosa gimana sih gitu ya. Panjang banget gitu kan. Nah saya mikir, suara siapa ya? Tapi di luar nggak ada pendaki gitu kan ya. Nah saat itu saya berpikir cuma saya doang yang denger. Ternyata semua tuh terbangun juga. Karena suara itu? Iya, karena saya di sebelah kiri gitu ya, itu ada lah ya, kita sebut aja namanya Aki ya. Aki sama itu laki-laki ya, sama Ani, kita sebut aja kayak gitu ya. Si Ani tuh ngomong sama si Aki gini, Ki, itu apaan ya Ki? Suara apa? Itu kedengeran kan di saya kan? Wah dia dengar dong nih gitu kan. Nah di sebelah saya, kebetulan saya waktu itu ngajak adik sepupu perempuan, yang salah satu perempuan itu adik sepupu saya ya. Dia ngomong ke saya, dia di sebelah saya, bang itu apaan gitu kan. Saya bilang udah diam aja gitu kan. Dan itu masih berlanjut, masih suara seperti itu, ngangang gitu. Nah di paling ujung dan deket pintu itu ada temannya sepupu saya nih. Dia teman diajak gitu ya, udah teman sekolahnya. Ya kita sebutkan namanya Iim ya. Orangnya mungkin agak-agak kita mungkin sebutnya tengil nih gitu kan ya. Tiba-tiba dia ngomong gini, suara siapa sih tuh gitu kan. Dibuka tuh tenda, disenter-senterin gitu kan. Terus si Aki ngomong, jangan dibuka gitu kan. Nah terus saya ngomong, Im, udah tutup. Nggak berisik banget sih gini. Tapi nggak ada orang, karena kan kelihatan kan. Nyenter gini nggak ada sampai siapa gitu kan. Im tutup gitu. Ditutup lah akhirnya sama dia. Udah diemin aja. Mungkin ada kira-kira suara itu selalu mengulang-ulang itu kurang lebih 10-15 menit. Melengking banget ya? Iya, melengking dan mengalun. Ya udah ya kita cuma bisa baca-baca istighfar ya, mohon perlindungan lah mau dibilang, sampai setengah jam kemudian tanpa sadar kita semua ketiduran dan akhirnya pagi bangun subuh gitu ya. Itu saat itu kondisi belum ada orang sama sekali, memang masih gitu ya. Cuman akhirnya sekitar jam kita ya biasalah jam 6, setengah 7 mulai ini ada MCK kan di situ kan, ada tempat inilah mandi atau segala macam ya, cuci muka, masak, barulah datang itu petugas ternyata gitu. Oh bang sorry semalam ya kita gitu. Oh ya nggak apa-apa ya, kita daftar lah. Nah itu sih sebenarnya yang paling kita inget banget nih kalau ngobrol, itu pasti yang diinget tuh saat lagi survei. Setelah itu sih sebenarnya nggak ada apa-apa, kita lebih kepada yuk ya kita cek kondisi gitu kan ya, lihat kondisi trek jalur ke arah kawah, karena memang kita rencananya mau arah kawah gitu kan. Dan alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya saat itu. Udah setelah itu kita pulang, selesai sampai di Jakarta kita udah cerita dong, wah ini gini gitu kan ya. Iya tuh apaan ya. Nah saya ingat adik sepupu saya juga bilang gini, bang sebenarnya waktu kita baru datang kan lu bilang nggak ada orang nih gitu kan, gimana nih gitu. Nah jadi tuh pas begitu pintu masuk tuh sebenarnya ada semacam kayak WC umum bangunan saat itu ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Adik sepupu saya tuh bilang, padahal di situ ada orang lagi bang gitu. Nggak ada, karena kita pasti ngelewatin toilet itu dan kita ngeliatnya nggak ada. Ada bang, orang kepalanya botak cuman, tapi dia nggak pakai baju. Agak gemuk gitu ya. Dia ngeliatin kita aja gitu, ngeliatin aja. Nah saat itu makanya gue agak heran kok lu bilang
nggak ada orang sih, orang ada kok, gitu loh. Nah, cuman kesininya akhirnya dia mikir kayaknya itu juga bukan orang deh, gitu. Kayaknya dia juga bukan orang deh. Akhirnya kita mulai persiapan untuk hariannya, dan kita bisa pastikan semua sudah administrasi di sana udah diurus gitu ya. Nah, lagi persiapan itu saya lagi kan bolak-balik tuh ke sekolahan ya. Nah, waktu saya lagi ngecek kontrol anak-anak lah, ada nyiapin apa, bikin apa gitu ya. Di situ ada salah satu guru, ya. Guru saya juga waktu saya SMP, ya. Ya kita sebutlah panggilannya Babe, gitu ya. Karena memang sama anak-anak tuh deket banget, gitu. Makanya anak manggil Babe aja. Panggil nih, Jack, gimana? Udah siap nih, kemahan? Ya ini Be, doain aja mudah-mudahan lancar ya. Saya cerita lah nih ceritanya nih, saya cerita. Nah, saya ceritain nih yang kejadian itu kan. Saya ceritain begini, terus ada suara begini. Nah, kita nih udah pada tahu dari zaman dulu, dari zaman saya SMP, Babe ini memang mungkin kita sebut punya kelebihan lah ya. Punya kelebihan. Dan dia cuma bilang gini, mau gitu ya? Sebentar ya. Dia diem. Oh, udah. Kenapa Be? Gitu. Dia bilang gini, lu tahu nggak itu apa? Tapi ini terserah lu ya mau percaya atau enggak. Ya, gue sih cuman apa yang gue lihat lah, tanda kutip gitu ya. Lu nggak keluar ke tenda kan saat itu lagi tidur pas ada enggak lah Be, kita pada nggak berani. Oh, untung deh, syukur deh. Emang kenapa? Kalau lu keluar tenda itu pada berterbangan di atas tenda lu, gitu kan? Apaan Be berterbangan? Yang jelas sosok perempuan ya pakai daster putih, ya langsung saya tembak dong, Mbak Kunti gitu kan. Nah iya itu, tapi banyak, dan itu bersaut-sautan, memang banyak di atas. Emangnya suaranya tuh beda-beda atau Sama. sama? Sefrekuensi gitu, cuman lokasinya aja beda-beda. Nanti di atas tenda, nanti agak jauh, nanti mungkin dia di sini nih, di balik tenda, di kepalang kita selantang ya, tiduran gitu loh. Di situ frekuensi suara sama, intonasi sama, itu nada juga sama. Nah akhirnya saya nanya dong, ini apa ada pertanda ya Be? Enggak lah, itu cuma usil aja, insya Allah sih nggak ada apa-apa, kata gitu kan. Yang jelas ya hati-hati aja nanti saat acara. Ya udah, sampai situ akhirnya udahlah kita lupain lah. Ya, kita simpen dulu deh ya, bukan kita lupain ya, kita lebih fokus ke masa persiapan. Tibalah sampai hari H. Itu kalau boleh tahu Bang Jack, pesertanya ada berapa orang saat itu? Peserta, jadi kita waktu itu dibagi gini, peserta tuh kurang lebih ada 30 orang ya, pesertanya ya. Di situ ada kepanitiaan juga. Kepanitiaan itu sebenarnya dari alumni kita juga, cuman yang di bawah kita. Yang boleh dibilang itu masih anak-anak yang mau lulus sekolah SMA lah gitu ya, mau pada kuliah. Mereka jadi panitia. Itu kurang lebih kalau nggak salah panitiaannya ada 15 orang kalau nggak salah. Nah, alumni pendamping dalam hal ini mentor atau koordinator itu kurang lebih ada 10 orang juga. Ya udah, akhirnya kita mulai persiapan dan hari H-nya kita berangkat hari Jumat. Karena perkemahannya itu Jumat Sabtu Minggu. Susunan acara juga udah disusun dan acaranya itu bener-bener full. Kita ajak anak-anak ini untuk happy lah gitu. Kita nggak mau bawa yang namanya wah kita bawa susah kayak kita mungkin pendidikan apa segala macam, enggak. Kita tuh betul-betul pengen membangun gitu ya. Kita berangkat tuh habis sholat Jumat. Waktu itu kita naik bis tronton tentara lah ya, kita sewa 2 apa nggak salah. Nah, di dalam perjalanan saat kita masuk tol gitu ya. Nah, saya kan duduk di pinggir ya, paling belakang gitu ya, di dekat pintu lah ya gitu, di tronton belakang. Masuk tol, itu di belakang kita ada ambulans ngikutin ya, bunyi lah wiu gitu kan. Dan itu ternyata ambulansnya mobil jenazah. Truk minggir dong, maksudnya memberi jalan gitu ya, memberi jalan. Tapi anehnya saat kita minggir gini, ambulansnya tetap minggir gitu. Kan logiknya kan kalau kita minggir dia jalan, karena kita ngasih jalan. Ini nggak ngikutin kita terus aja. Ya saya sempat mikir, kok nih ambulan ngapain ya? Gitu kan, apa kalau ambulan kosong ngapain dia nyalain sirine kan gitu kan? Ya udah, ya kita anggap cuek aja deh. Begitu keluar tol ya dia udah nggak ada.
gitu kan, belok lah ya, nggak tahu mana. Kita sampai lokasi itu sekitar sore, sekitar jam 5 mungkin. Suasana waktu itu kebetulan habis hujan gitu ya, habis hujan suasana waktu itu. Udah kita seperti biasa lah aktivitas perkemahan. Kita belum sampai yang, emang kita planningnya hari kedua itu kita wisata, disebutnya wisata ke Kawah Ratu gitu loh. Rencana berapa lama memang? 3 hari 2 malam. Jadi kita berangkat Jumat pulang Minggu, rencana seperti itu. Nah, malamnya itu kita sempat bikin acara diskusi sebetulnya. Diskusi ringan, diskusi santai habis makan malam, kita ngobrol nih. Oh, kita buka terpal gede gitu ya, kita duduk bareng-bareng, kita ngobrol, saling mengeluarkan pendapat. Jadi tujuannya melatih mereka berani berpendapat gitu loh dibilang. Yang topiknya sih simple aja gitu. Gimana nih kita untuk meningkatkan kepramukaan kita nih gitu kan, dibilang. Mungkin ada punya pendapat silakan diutarakan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Wah, itu sangat-sangat hidup banget diskusinya gitu ya. Jadi bener-bener tuh happy lah suasana saat itu. Akhirnya sampai kira-kira jam 10, kita stop acara, kita arahkan mereka untuk tidur gitu kan ya, untuk tidur. Kita bilang, ya semuanya tolong habis ini istirahat. Karena besok kita butuh fisik yang prima. Besok kita akan wisata ke Kawah Ratu. Wah, pada seneng kan? Wah, seneng gitu ya. Makanya jangan sampai ada begadang ya. Karena kenapa? Kalau begadang fisiknya nggak kuat, dan itu akan sangat berbahaya lah di perjalanan gitu lah. Dan besok, mohon maaf jangan berbohong. Kita ingetin, kalau seandainya besok pagi itu ada yang kondisi nggak fit, tolong bilang ke panitia, ya. Nanti, mohon maaf, jangan ikut. Oke, tidurlah tuh. Tinggal akhirnya kita yang mentor-mentor sama panitia-panitia nih. Ya, kita lagi ngobrol-ngobrol lah ya, boleh dibilang ngobrol-ngobrol. Nah, ada di suatu momen, waktu itu kebetulan saya lagi agak sedikit melipir, agak naik ke arah, kalau ini ya namanya arah Javanaspa tuh, jalan aspal. Nah, saya tuh duduk di situ kebetulan bertiga sama dua orang dari jajaran panitia. Yang satu ya kita sebut aja namanya Ijong gitu ya, dia duduk sebelah kanan. Sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri itu kita sebut aja namanya Kai gitu ya. Kita lagi ngobrol tuh ya, mungkin sekitar jam 11:30. Ngobrol ringan aja sambil ngerokok gitu kan ya. Tiba-tiba si Ijong tuh nggak ke kanan, karena kanan itu langsung hutan semak belukar gitu. Dia begini, terus nengok ke saya nih. Dengar nggak? Apaan? Belum lama dia ngomong ada suara. Hihi. Kayak gitu. Jadi cuma selewat doang. Iya deh. Terus tanya dong ke Kai. Lu denger kan? Iya, gue juga denger. Akhirnya kita turun kan udah. Wah, nggak beres nih. Dia turun. Kita gabung aja sama anak-anak gitu kan. Turun lah akhirnya kita tuh. Turun. Kita nggak cerita lah ya. Karena etika, maksudnya etika di gunung kan kalau ada apa-apa tuh kita jangan cerita di situ. Udah, akhirnya kita tidur semua. Paginya kita bangun, siap-siap. Nah, kebetulan saya itu rumbukan nih sama panitia sama mentor-mentor. Gini deh, gue jalan duluan berdua sama salah satu mentor, kita sebutnya namanya Al, gitu ya. Kita jalan duluan untuk ngecek kondisi jalur itu gimana, berbahaya atau enggak jalur menuju ke kawah, gitu ya. Nanti kalau seandainya ada apa-apa kita langsung turun nih salah satu, ngasih tahu, wah stop, kita nggak bisa naik, gitu kan. Akhirnya saya sama Al jalan duluan nih, sembari yang lain siap-siap lah, wah pada ini sambil dicek kondisi kesehatan dan lain-lain. Nah, saya jalan duluan sama Al, ngelusurin lah lewat jalur Cidahu lah ya, kita sebutnya, ke arah Kawah Ratu. Nah, perjalanan tuh enak, lancar, berdua nih ya, ngecek jalur. Kayaknya aman nih Jack, kata si Al gitu kan. Kayaknya enak nih, jalurnya cuaca juga lagi bersahabat banget gitu kan ya. Oh ya udah gitu kan. Nah, begitu kita sampai, jadi itu kalau kita jalur Cidahu, pasti kita ketemu kayak disebutnya kalau dulu pertigaan. Pertigaan itu jadi ke kiri itu ke arah Kawah Ratu, ke kanan ke arah Puncak Salak, ya. Nah, di pertigaan itu ada warung, ya. Ada warung. Nah, yang punya warung tuh ya kita sebutnya namanya Mang Jaja, kita sebutnya Mang Jaja, ya. Kita istirahat di situ tuh, ya kan. Ya, Ji, kita ini aja yuk, makan dulu, gitu kan. Kita belum makan nih, gitu kan. Taal nih, yaudah Al, kita makan dulu, makan. Posisi jam berapa nih Bang? Itu sekitar jam 9 atau setengah 10 pagi. Karena saya berangkat sama Al tuh kira-kira setengah 8 lah. Setengah 8. Anak-anak itu
peserta masih siap-siap tuh, wah gitu beres-beres bawa bekal gitu ya. Nah saya jalan duluan karena kan kita kan berdua kan ya alhamdulillahnya sih ada pengalaman lah ya dalam hal pendakian, jadi bisa lebih cepat gitu kan, ngecek jalur dan lain-lain. Sampai di warung Mang Jaja, ya ada Mang Jaja nih, mau ke kawah gitu kan. Oh iya Mang gitu kan. Terus oh gitu, sini berdua aja gitu kan. Oh enggak, nanti ada rombongan, kita bawa rombongan. Oh gitu, aman nggak Mang, lagi aman nggak kawah nih gitu kan. Aman kok gitu, bisa dikunjungin kok segala macem. Nggak aman lah pokoknya. Pokoknya kita diyakinkan aman sama Mang Jaja saat itu. Dan kondisi kebetulan gerimis gitu kan, gerimis saat itu pas nyampe di warungnya Mang Jaja di pertigaan. Baru mulai gerimis. Gerimis aja, gerimis kecil. Gerimis kecil, wah gerimis nih gitu kan. Iya ya, gimana nih apa? Kita sih mikirnya saat itu, waduh kalau ini peserta hujan-hujanan kesian, takutnya udah sakit lagi gitu kan. Gerimis gitu kan. Nggak lama datang tuh peserta, wah rame-rame rombongan, wah rame. Dan kondisi pada ceria gitu, ketawa-tawa, wah pada inilah pokoknya, pada happy lah, kita sebutnya happy. Yuk kita break dulu di sini, wah mereka break lah, sambil ngemil-ngemil, jajan-jajan gitu di warung Mang Jaja gitu kan ya. Udah kita barisin lagi, kita tanya gimana nih, agak gerimis kita mau lanjut nggak gitu kan. Lanjut aja kan, lanjut gitu kan, lanjut. Oke, tapi tolong ya kalau seandainya ada yang sakit bilang sekarang gitu. Bukan apa-apa, kalau nanti di tengah jalan tiba-tiba ada yang sakit, kita langsung turun semua gitu. Jadi lebih baik yang ngerasa kurang enak badan gitu ya, bilang sekarang. Jadi kita selalu mewanti-wanti seperti itu. Kemudian kita sempat cross check anak-anak satu-satu, itu kita cek satu-satu suhu tubuhnya kita, kalau ada yang demam anget gitu ya, benar-benar kita tuh kontrol penuh lah semua. Dan kita kan bagi itu kan, jadi walaupun 30 orang nggak yang jalannya wah gitu ya, tapi kita bagi-bagi kelompok lah ya, dan satu kelompok itu selalu didampingin dengan minimal 2 orang panitia, pasti didampingin karena untuk ngecek selama perjalanan kalau sumpah ada yang sakit atau mungkin ada yang nggak sengaja jatuh terkilir gitu kan ya, itu selalu kita awasin banget, kita jaga banget lah. Akhirnya kita lanjut perjalanan, dan sebelum berjalan kita berdoa seperti biasa gitu ya. Tapi iya, gue jadi inget zaman persami, zaman sekolah dulu nih. Karena memang harus ada pendampingnya. Betul. Prinsipnya seperti itu, memang harus prinsipnya seperti itu, mandatory banget. Jadi memang harus seperti itu, nggak bisa dilepas. Nah, sebelum jalan kita berdoa, dan kita wanti-wanti nih, tolong ya buat semua adik-adik. Kita sekarang di alam bebas, tolong jaga sikap, jaga perilaku, jaga omongan, jaga ucapan. Dan jangan pernah memisahkan diri dari rombongan. Kalau seandainya ada perlu apa-apa, temuin kakak pendampingnya. Misalkan mau mungkin buang air gitu ya, boleh dibilang, dan jangan sendiri pokoknya. Siap Kak? Oke gitu. Kita lanjut jalan. Ya waktu itu saya pun juga akhirnya bareng lah sama rombongan kan, walaupun depan kondisinya. Sampai kita ketemu ada warung, jadi ada satu warung lagi sebelum masuk kawah ya. Di kawah pun juga ada warung sebetulnya, di bibir kawah tuh ada warung. Akhirnya kita istirahat sebentar di situ, kita lanjut jalan lagi menuju kawah saat ini. Begitu kita sampai di kawah, itu di bibir kawah tadi saya bilang ada warung. Ya, ada warung, kita di situ kumpul. Nah, itu pun anak-anak kita persilakan, yuk kalau mau beli ini silakan, kalau mau yang bawa sangu gitu ya, mau beli minuman, teh, kopi atau susu silakan. Nah, sembari peserta itu di warung, saya sama teman-teman mentor-mentor nih, bukan panitia ya, mentor-mentor, jadi yang kalau kita sebut abang-abangan lah ya buat mereka gitu. Kita jalan duluan ke kawah. Fungsinya apa? Kita kontrol dulu, cek kawah, aman nggak nih kawah, gitu loh. Kita turun yuk, gitu kan. Kebetulan waktu itu kita turun ada 7 orang. Kita nyampe di situ sekitar jam di warung yang kawah ya, mungkin sekitar jam 12 lewat lah ya siang. Jadi biar ada waktu istirahat mereka, kita turun ke bawah. Waktu itu yang turun ada sekitar 7 orang lah ya, kurang lebih 7 orang. Kita nyisir kawah, kita nyari batasan nih sampai mana nanti anak-anak yang jangan ke arah sini, jangan ke arah sini. Bahkan kita tuh cukup lama di bawah, mungkin ada sekitar 20 menit ya. Sampai sempat kita foto-foto dulu malah gitu kan ya, foto-foto dulu gitu ya. Wah ini ya kayaknya aman nih gitu kan. Ya udah yuk kita naik. Kita naik, kebetulan saat lagi naik, saya papasan nih ketemu nih sama ketua panitianya nih. Ketua panitia acara itu. Gimana Cek gitu kan? Gimana Cek? Aman sih, gitu. Tapi tetap ya, walaupun aman, jangan dilepas anak-anak, tetap dampingin. Oke deh, gitu kan. Ya udah, mulai nih atur barisan. Yuk kita turun kawah. Ya kita batasin
maksimal 15 menit aja di kawah, maksimal banget. Habis itu kita langsung naik pulang, rencananya seperti itu. Udah kita ke warung, beberapa mentor ada yang gue kayaknya mau turun duluan ya buat jaga-jaga di bawah gitu, masih siapin di bawah. Ya udah oke deh gitu kan. Tinggallah di situ saya, Al, ada lagi satu namanya Osko, kita sebutnya Osko gitu ya. Terus ada beberapa orang juga, ya 2 orang lagi. Sisanya itu lagi pada turun ke bawah, jalan pelan-pelan. Nah, saya tuh baru mau duduk, kita duduk begini gitu ya di warung, mau niatnya mau pesan kopi gitu ya. Baru duduk, tiba-tiba saya dengar suara teriakan, wow gitu, rusuh lah. Karena saya posisi duduknya membelakangi kawah di belakang saya gitu ya. Di belakang saya begini. Karena saya posisi waktu itu ngebelakangnya, saya mikirnya, oh lagi pada bercanda kali ya gitu loh. Nah baru saya duduk, baru nyender gini, si Osko tuh bilang, entah kenapa kata-kata itu menyadarin saya, anak kenapa tuh Jik? Gitu loh. Anak kenapa Jik? Saya nengok ke belakang, tiba-tiba tuh berlarian gitu kan. Oh langsung dikatakan, kenapa itu? Langsung saya nggak mikir panjang, ya kan. Saya kebetulan lagi buka alas kaki gitu ya. Langsung turun, nyusurin ke kawah gitu ya. Ketemu, ada apa nih, ada apaan? Itu kan ada yang pingsan gitu kan, ada yang pingsan gitu. Pingsan gitu kan. Oke, semuanya naik deh ke kawah gitu kan. Ke mana? Ke warung gitu kan. Nah saya ceritanya mau nyamperin nih. Pikiran saya itu cuma gini, pingsan, mungkin dia kecapean. Atau mungkin apalah gitu ya, nggak ada pikiran macam-macam. Begitu saya sampai di lokasi yang ditunjuk sama anak-anak itu, wallahi itu di situ banyak bergelimpangan, tubuh-tubuh ya, bergelimpangan. Ada yang duduk, ada yang tengkurap, ada yang miring. Di situ kebetulan ada aliran air kecil, ada yang paling sedikit tergenang di air gitu ya. Saya yang, ya Allah nih kenapa anak-anak nih? Bangun. Saya samperin tuh kan, saya angkat, bangun, saya coba sadarin gitu kan. Gak lama si Osko datang gitu kan. Osko datang, Jack ada apaan Jack? Turun gitu kan. Panggil bantuan, minta bantuan anak-anak gitu kan. Yang tadi kan ada yang turun duluan tuh rencana, beberapa mentor ada yang turun duluan kan mau nyiapin di bawah gitu kan ya. Iya, dia langsung lari. Begitu dia lari, Al datang kan. Jack, ya Allah kok nyapa jadi kayak begini gitu kan. Gak tahu Al, gak tahu. Udah kita angkat. Nah, ya mungkin gini ya, saya mungkin bukan seorang yang expert gitu ya, tapi pernah lah beberapa kali ikut pelatihan atau pengalaman juga di alam gitu ya. Kalau apa sih pertolongan pertama kayak gitu ya. Itu saya lupa semuanya lupa, saking panik banget gitu ya. Banyak banget memang. Mungkin sekitar 10 atau 12 orang. Tubuh itu ya, 10-12 orang. Nah, karena saya lupa, jadi bingung sendiri mau ngapain, cuma ngangkat aja. Tiba-tiba Al teriak, Jack, CPR gitu loh, napas buatan maksudnya gitu kan, napas buatan. Baru saya, oh iya CPR. Nah jadi ada satu nih tubuh saya angkat. Nah saya coba kasih napas buatan gitu kan. Napas buatan kan, kalau orang kasih napas buatan itu kan hidung ditutup gitu ya, mulut dibuka gitu, terus agak nongak gini. Kita kasih napas buatan, kalau dilepas dia akan keluar lagi kan, dari sini gitu ya. Begitu saya kasih napas buatan, ternyata tuh angin yang saya kasih itu nggak keluar. Jadi kayak terhambat, jadi cuman dan sepertinya dia ini mau ngomong sesuatu gitu, tapi nggak bisa, matanya merem aja gitu kan ya. Aduh gimana ini ya Allah, mulai datang kan bantuan, teman-teman mulai datang. Ada lagi mentor yang tadi turun dulu, akhirnya udah balik lagi kan. Ya Allah ini ada apaan gitu kan. Udah angkat, jangan ngomong deh, udah angkat aja dulu. Kita bawa ke warung gitu kan. Kita mulai buat satu gitu kan ya, kita gotong satu-satu sampai ada satu. Dia mentor juga. Dia datang, kita sebutnya namanya Ahmad lah ya gitu ya. Jack, kenapa jadi kayak gini? Mat, tolong Mat, itu di sana masih ada. Di belakang gue masih ada nih gitu. Si Ahmad kirain dia mau ngambil satu orang yang lagi di belakang lagi tiduran gitu kan. Ternyata dia ke arah sumber tadi pada bergelimpangan. Saya bilang, Mat tuh jangan ke situ gitu. Jangan ke situ. Tiba-tiba dia lari langsung begini, brek gitu. Jadi lari langsung jatuh duduk, udah nggak bergerak. Nah kenapa lagi tuh si Ahmad gitu kan? Apa dia pingsan ngeliat anak-anak gitu kan? Udah kita pokoknya evakuasi dulu dan lain-lain. Ternyata si Ahmad juga pingsan gitu ya, dia pingsan. Ada yang sadar nih akhirnya nih, ada yang sadar, beberapa tuh yang sadar gitu kan. Tapi ada juga yang belum sadar nih, kita bingung kan. Yang sadar tuh langsung kita, gimana caranya tuh kita jangan biarkan, kan dia sadar nih, tapi dia kayak
gitu, kayak yang ngelamun. Nah kita berusaha supaya dia jangan nggak ngelamun gitu ya. Takutnya kan mungkin hipotermia, apalagi badan juga basah gitu kan ya. Akhirnya kita coba cari baju, ada beberapa panitia, baju lu buka gitu kan, kasih ke dia nih, iya. Jadi kita ganti baju dia supaya nggak dingin gitu ya, takutnya kan khawatir dia sadar ternyata mau kena hipotermia gitu kan ya. Dan ada beberapa yang kita masih berusaha sambil nangis, ya Allah bangun, ayo dong bangun gitu kan, yuk kita turun gitu kan ya. Jadi ada beberapa yang masih belum sadar saat itu gitu ya, termasuk si Ahmad ternyata juga pingsan gitu kan, makin suasana tuh makin apa namanya, makin chaos lah ya. Dan ada satu momen di situ, jadi gini, ada salah satu yang korban pingsan ya, kita manggilnya Nafi, dan Nafi itu punya kakak di situ, dia panitia, kakaknya perempuan ya, paling kita sebut aja kakaknya namanya Uut lah ya gitu kan. Begitu Nafi diangkat, si Uut lihat Nafi ya Allah gitu, kakaknya gitu kan ya, dan kakaknya tuh yang langsung shock, berlarian, dan nyaris dia terjun ke jurang. Kalau enggak diselamatin sama Kai. Ya, kalau nggak sama Kai, dia langsung, gila lu, langsung ditarik kan, jangan kayak gitu, adek gue, gitu kan. Nah si Nafi tuh nggak sadar gitu kan, nggak sadar. Suasana bener-bener chaos gitu ya. Tapi kita coba untuk tetap koordinasi gitu ya, karena ada beberapa juga udah turun minta bantuan ke bawah gitu ya. Dan peserta juga udah dibawa turun gitu, yang masih ini ya selamat gitu dibawa turun semua gitu ya. Jadi kita gerak cepat aja. Nah tinggal ini beberapa yang pingsan karena kita kan kekurangan tenaga nih. Akhirnya saya minta ke Osko, lu turun deh gitu, tanya bantuan dari di mana gitu kan, bantuan dari di mana segala macam. Kita mesti bawa nih ke bawah, kita mesti bawa ke rumah sakit. Oke. Dia turun ke bawah kan, lari nyari tahu status bantuan tuh sampai mana gitu kan, mau dibilang. Kita coba ngelakuin sebisa kita ya. Kita selimutin, kita yang udah sadar kita kasih minum susu gitu kan ya. Karena kita curiga apa karena gas ya gitu loh. Kita sempat curiga seperti itu memang. Penjaga warungnya, "Dek, ini kasih susu gitu kan." Ya udah oke. Penjaga warungnya bilang nggak tuh? Mungkin karena apa gitu? Nggak bilang. Dia nggak bilang. Kasih susu deh, mungkin biar seger gitu kan, bilang yang udah sadar kasih susu gitu kan. Dia bilang gitu. Oke deh, kasih susu. Yang udah sadar beberapa orang waktu itu, mungkin sekitar 4 orang ya atau 5 orang tuh udah sadar gitu. Tapi sadarnya mereka tuh kadang, jadi ada yang duduk diem gini, shock gitu ya, wajah shock gimana sih gitu ya. Ada yang ngelamun gitu ya. Ada yang satu perempuan, dia pingsan tadinya, begitu sadar tuh dia gini, tapi di mulutnya tuh ngeluarin bau belerang gitu loh. Bau belerang gitu. Kan ada uap dingin biasalah kalau ini ya. Tapi ada bau belerangnya. Wah, kok bau belerang ya gitu kan. Mungkin yang mirip belerang atau gimana gitu ya. Nah udah akhirnya kita coba ini. Itu kejadiannya jam berapa Bang Jack? Itu kita jam 1 siang. Jadi belum nggak lama setelah turun. Jam 1 siang. Karena kan tadi kan saya bilang kan, saya turun tuh nyampe kan di situ jam 12 lewat ya. Nah kita turun duluan nih mentor-mentor, ya ada sekitar 20-30 menit, berarti kan sekitar jam 1 siang ya? 1 kurang 15 mungkin ya, 1 kurang 15. Nah begitu kita naik, jadi tuh hitungannya tuh waktu tuh cepet banget. Begitu itu anak-anak turun, suara teriak-teriakan, itu mungkin nggak sampai 5 menit itu. Mungkin ya kalau saya ada di bawah mungkin kalau saya salah satu peserta gitu ya, itu mungkin nggak ada 5 menit pada berjatuhan gitu ya. Nah akhirnya kita ngelakuin segala hal sampai akhirnya teman-teman pendaki, kalau nggak salah mungkin dari PB ya, "Bang, ini mesti dibawa ke bawah Bang," gitu. "Iya Bang, kita nggak ada tenaga. Ini nih, yuk." Akhirnya dia ngebantuin, "Yuk kita gotong." Kita akhirnya bikin tenda tandu darurat kan, dari sarung, dari baju gitu kan, dari jaket dia ngeluarin tuh teman-teman pendaki itu gitu kan ya. Dia juga bantuin ngangkat itu dari kawah ke warung gitu kan. "Yuk, ini beberapa kita bawa dulu ke bawah gitu. Kita bawa dulu ke bawah, yang penting kita jauhin dulu dari sini. Dari pusat kawah kita jauhin dulu." Nah beberapa tuh dibawa tuh dari 7 orang, termasuk si Ahmad kan tadi kan dia pingsan kan, itu kita bawa turun. Mungkin 3 orang dibawa turun ya, karena kekurangan tools juga, tinggal sisa 4 orang kan. Yaudah bawa dulu, kebetulan saya sama beberapa teman-teman gitu ya, itu masih ngejagain di situ kan, kita masih berusaha untuk ngelakuin tindakan apapun untuk pertolongan pertama gitu ya, apapun itu buat yang belum sadar. Udah kita tunggu, nggak lama datang nih beberapa orang dari bawah, tak datang.
Dia tim rescue nggak salah sih. Langsung ini yang bikin kita tuh agak-agak shock lah ya. Jadi dia datang, dia ngecek satu-satu, nadi dicek, wah masih ada. Napasnya dicek. Nah ada satu perempuan, sebut aja namanya Anti lah ya, salah satu korban sih gitu ya. Dicek nadanya, terus dicek hidungnya. Nah dia ngomong sama temennya, begitu, ngeleng kepala. Saya kan ngeliat, bang gimana bang? Dia cuma ngeliat ke saya gitu ya, gimana bang? Gitu kan, kita bisa bawa sekarang nih gitu kan, kita bisa bawa sekarang nggak gitu kan? Sabar ya, gitu, sabar dulu ya gitu. Ya, kita mesti bergerak nih. Ya ini yang ini mau dibawa nih gitu kan. Akhirnya yang kan tadi 3 orang dibawa turun ya, tinggal 4 orang. Akhirnya yang 3 ini dibawa gitu kan ya. Yang Anti ini gitu kan ya. Anti ini jadi pas dia bilang gini, dia bilang, maaf ya bang, yang ini sepertinya udah nggak ada. Wah saya nggak terima dong gitu kan. Tadi lu bang jangan sembarangan ngomong ya gitu kan. Kita tuh nyelamatin dia lebih dulu di sini segala macam gini si Anti ini gitu kan. Kita nyelamatin dia dulu di sini gitu kan. Iya sabar mas, sabar disambil gitu kan. Ya ini hanya dugaan sih memang karena kita cek berdasarkan nadi terus nggak ada aliran nafasnya dari hidung tuh nggak ada gitu ya. Tapi memang ayo kita bawa. Akhirnya kita bawa nih. Si Anti juga kita bawa nih ke bawah. Si Anti tuh yang didulukan gitu kan, Budi bilang supaya cepet dibawa ke rumah sakit. Udah turun semua akhirnya. Turun semua nih akhirnya nih. Wah, ya turun semua. Terus kita sampai di warung terakhir sebelum kawah yang tadi kita sempat berhenti dulu juga. Nah, di situ masih ada 3 orang. Nafi yang tadi kakaknya histeris gitu ya. Ada lagi satu kita sebutin namanya Andi, dia ketua panitia ya. Satu lagi kita sebut namanya Jun ya. Jun itu adalah orang yang saya kasih CPR tapi nafas yang saya kasih itu nggak keluar lagi gitu, ketahan. Kayak tertahan dan dia kayak mau ngomong tapi kayak ada yang nahan di tenggorokannya, kayak gitu loh, kayak begitu. Entah kenapa gitu ya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Udah kita tunggu di situ segala macam. Nah tinggallah kita bertiga nih. Saya, si Ceking, sama satu lagi perempuan, salah satu mentor. Ya. Kita panggil lah namanya Didi gitu ya. Perempuan tapi ya, Didi gitu kan. Wah kita gimana nih? Nah si Didi sama si Ceking ini tuh ngelakuin pokoknya segala macam yang bisa dilakuin untuk mempertahankan hidup lah ya dari mereka yang 3 orang ini gitu ya. Tetap secara berkala setiap 5 menit sekali tuh dicek nafasnya masih ada atau enggak gitu ya Budi bilang. Terus dikasih kayak minyak entah itu minyak angin gitu biar dia menghirup gitu kan ya. Dan ngeceknya itu kan jadi si Ceking tuh pakai kayak gelas gitu bukan ditaruh gitu ya, dipegang ini atasnya kan ada uapnya tuh gitu ya di sini ya. Ini menunggu supaya dibawa ke bawah ya? Nunggu bantuan balik lagi bawa ke bawah karena memang sepertinya kurang orang juga gitu kan ya. Nah agak lama itu mungkin udah sekitar jam 2 lah mungkin ya, sekitar jam 2 atau setengah 3. Si Didi ngomong, Jack lu ke bawah deh Jack gitu. Lu ke bawah deh gitu kan. Coba lihat dong itu udah ada di mana gitu kan. Batuan ini kok lama banget gitu kan ya. Akhirnya udah saya turun sampai ke pertigaan yang tadi kita break dulu gitu ya. Di situ ternyata masih ada si Ahmad, Anti yang tadi katanya udah ini gitu ya. Sama perempuan sebutnya namanya Ana ya. Ana, jadi ada Anti Mana di situ tuh. Kok masih di sini? Iya, tandunya jebol gitu kan, tandunya jebol segala macam. Karena kan tandu darurat ya cuma pakai sarung, kain, sweater gitu. Gue dibilang jebol. Nih kita lagi ini nih, tapi yang satu udah dibawa turun duluan gitu kan. Nah, saat kita lagi nunggu sambil kita ngasih ini ya pertolongan pertama lagi gitu ya, musah-musah tangan ya biar anget gitu ya. Si Ahmad yang lagi pingsan tiba-tiba tuh loncat. Dia loncat dari kita tidurin dia itu di bawah ya, kita gelarin jaket, sleeping bag gitu kita gelarin. Dia tiba-tiba loncat, kaget kan, Mat lu udah sadar gitu kan. Dan ternyata si Ahmad itu cuma merem sambil mengerang. Cuma gitu. Dan dia melakukan gerakan pencak silat.
gitu. Kita kan kaget, Mat, kenapa lu gitu kan? Dia gerak-gerakan pencaksilat gitu. Wah, kita nyamperin dong. Itu semua satu dihajar-hajarin sama dia. Tendang-tendangin. Mat gitu kan. Kenapa lu kok begini gitu kan? Terus langsung si Kai bilang, "Cik, kayaknya ini nih, surupan." Gitu kan. Padahal sambil merem. Dia merem, tetap merem tapi sambil gitu-gitu. Sempet kena hajar juga. Sempat ketendang sekali. Bek. Langsung pegangin gitu kan. Akhirnya gue tuh rame-rame ngerubungin dia. Kita pegangin dia rame-rame. Ini ada yang megang badan, yang megang tangannya. Kebetulan saya megang kakinya kan. Itu tenaga. Padahal dia anaknya tuh kecil gitu. Kecil, kurus gitu. Tapi tenaganya tuh kuat banget. Sambil ngamuk. Sambil berusaha berontak gitu kan. Sambil begitu. Langsung, Mat, istighfar gitu kan. Istighfar, Mat gitu kan. Sadar, Mat, sadar. Sampai sebutnya namanya Papan gitu ya. Si Papan namanya. Sampai gampang deh, sadar lu, gila lu apa-apaan. Sadar kita tuh sadar, kita butuh bantuan nih gitu kan. Lu kalau udah sadar lu sadar gitu kan. Udah saking, udah sampai teriak, tetep aja dia nggak ini. Akhirnya kita gotong rame-rame. Kebetulan juga ada tandu satu gitu ya, tandu. Jadi ada tim rescue, ada yang datang gitu kan. Kenapa ini? Ini bang gini-gini. Waduh, gimana ya? Kayaknya kesurupan nih gitu kan. Akhirnya kita gotong dia, kita taruh di tandu, kita ikat semua. Waduh, masih berontak pokoknya. Wah, kaki diikat lepas. Dia kaki tuh sambil nendang sana sini gitu kan. Ada yang ketendang juga gitu. Ada tim rescue satu orang tuh ketendang sama dia mukanya gitu kan. Waduh, buruan cepet deh gitu kan. Kita bawa ke bawah. Akhirnya kita bawa ke bawah sama yang tadi dua perempuan itu, si Anti sama anak gitu ya. Kita bawa ke bawah nih. Kita bawa ke bawah ya. Nah, saya nggak ngikut, saya nunggu di pertigaan, ya kan? Bang, di atas masih ada lagi. Iya, nih nanti kita ke atas. Oke, kita ke atas ya. Nah, ada 2 orang rescue, dia ke atas nih akhirnya nih. 2 atau 3 orang dia ke atas nih, nyamperin si Ceking sama si Didi kan. Karena di sana masih ada 3 orang lagi. Nah, saya nungguin di warung itu berdua waktu itu sama Kai kalau nggak salah. Oh, sama Aki, berdua. Kita tunggu kurang lebih 15 menit, datang rombongan rescue tadi, bawa 1 tandu. Ternyata si Jun. Wah, kok cuma 1, Bang? Yang 2 masih? Iya, ini bingung tandunya kurang gitu. Ini kita bawa dulu deh. Udah, Bang, Abang ikut turun deh, mendingan ke bawah gitu kan, mau dibilang. Abang ikut turun deh ke bawah gitu kan. Akhirnya kita turun. Nah, pas bergerak itu saya baru sadar di situ kalau ternyata saya selama ini nggak pakai alas kaki. Jadi sadarnya itu karena saya pas napak, aduh kok sakit ya gitu. Ternyata saya nyeker gitu kan, nggak pakai alas kaki. Akhirnya saya dipapah sama si Aki gitu ya. Sambil Ki kok gini ya Ki, ya Allah kok nih kenapa ya Ki ya gitu. Nggak percaya gitu kan. Sabar Jack gitu kan, sabar Jack. Mungkin insya Allah inilah, pokoknya nggak, insya Allah teman-teman, anak-anak masih bisa selamat. Lu sabar gitu kan. Kita mesti tenang nih gitu kan. Jadi kita saling ngingetin lah kasarnya gitu supaya tetap tenang gitu ya, boleh bilang. Nah, di atas tuh masih ada Nafi sama Andi ya. Dimana ditemenin sama si Ceking sama si Didi. Itu masih di warung terakhir. Saat itu udah apa tuh yang paling dirasa pada saat itu? Yang paling dirasa itu pertama tuh nyesek. Bukan nyesek karena udara ya. Mungkin shock kali ya. Sakit di kaki itu nggak berasa. Sakit di kaki ya. Yang saya tuh ngeliat kaki saya tuh berdarah-darah. Itu nggak berasa sama sekali. Walaupun saya dipapah sama si Aki gitu ya. Tapi dipapah itu bukan karena kaki sakit, tapi karena badan tuh kayak nggak ada tenaga. Sambil nangis, cucuran air mata gitu ya. Sambil bilang, ya Allah, mohon bantuan deh gitu kan. Entah dari mana datangnya gitu, berdoalah kita sebisa mungkin gitu ya. Sampai saya lupa yang di depan tuh siapa gitu ya, boleh bilang. Yang di depan tuh siapa? Adalah si Jun kan. Nah, di sini bikin saya agak-agak tambah down ya sebutnya. Jadi rombongan depan itu kan kelihatan nih. Dia berhenti, turun. Ki, kenapa tuh berhenti? Saya lihat, jadi tim rescue mengecek nadi, napas. Terus langsung ditutupin mukanya. Kan dia kan diselimutin nih tadinya sama sarung gitu ya. Terus berhenti sebentar, dicek, ditutupin mukanya. Ya kayak orang udah wafat gitu. Saya cuma bilang gini sama si Aki. Ya Ki, Jun Ki, gitu. Ki, aduh, gitu. Ki, Jun, kenapa lagi tuh Jun tuh?
nggak tahu gue Jack, gue nggak tahu gitu kan. Udah kita ikut aja terus. Kita turun sampai di perkemahan gitu ya, akhirnya langsung dibawa itu semua ke rumah sakit. Ada yang dibawa ke PMI Bogor, ada yang dibawa ke rumah sakit di daerah Cibadak kalau nggak salah namanya Sekarwangi di situ, dibawa ke situ. Nah saya akhirnya beberapa itu akhirnya ada yang ikut gitu ya, panitia, mentor-mentor juga ada yang... Itu yang di atas sudah turun semua? Belum. Oh, belum? Belum turun, dia berempat, 2 yang nggak sadar, 2 yang jaga tuh belum turun tuh, karena mereka masih nunggu gitu kan, masih nunggu. Dan apa namanya, waktu itu udah sekitar jam 4:30 kira-kira. Akhirnya saya duduk, saya berusaha tenang karena saya mikir kalau gue panik, kesian yang anak nih, gitu. Kalau gue tuh ngeliatin down, gue nih drop, kesian yang anak nih. Akhirnya itu pas yang lain udah pada masuk tenda gitu kan, udah pada suruh istirahat. Itu kedengeran dari tenda ini pada nangis, ini pada nangis, kedengeran banget. Akhirnya ada panitianya yang ada di situ, panitia saya kumpulin, kita kumpul yuk sini yuk, gini. Gimana nih gitu kan, gini ya, kita berusaha yang terbaik pokoknya, habis-habisan. Lu semua, lu harus tenangin semua peserta, dan jangan biarkan mereka tuh panik. Dan lu jangan panik tapi. Ya Jack, oke. Terus ada satu panitia itu namanya Wawan, kita sebut ya, panitia lah. Wan, kontak mobil. Kita pulang hari ini, gitu kan. Pokoknya kita pulang. Gua nggak mau tahu cara jam berapapun kita pulang. Ya, setidaknya anak-anak ini dulu deh. Yang peserta ini kita pulangin dulu hari ini juga. Oh iya Jack. Masih Wan, aku coba ngontek kan. Wan, abis itu lo coba cek kontrol yang di rumah sakit di Cibadak. Gitu. Ada siapa aja di situ gitu kan. Iya. Nah dia kontak mobil juga. Kok pulang sekarang? Dan kita juga waktu itu ada pembina kan ya. Kebetulan saat itu mungkin dibilangnya apesnya ya. Jadi pembina itu sebenarnya itu pas lagi acara ke kawah, dia kebetulan ada keperluan entah urgent, dia ninggalin dulu sebentar gitu loh. Ninggalin sebentar, pembina itu salah satu guru lah ya. Tinggal sebentar, dia bilang nanti saya nyusul ke kawah ya, begitu segala macam. Iya Pak. Nah itu pembina juga akhirnya datang. Ada apa ini? Kenapa ini gini? Pak, gini. Oke, semua tenang, gini. Tenang. Udah, mobil udah dihubungin. Udah, oke. Yang udah ada kita pulangin sekarang, gitu kan. Kamu Jeki sama saya kita cross check ini ya, semua apakah sudah diturunkan gitu korban-korban, dan kita data lah kasar gitu kan. Iya Pak, gitu kan. Udah. Terus sekitar itu 5:30 habis maghrib, sekitar jam 7 atau ya 7 lah ya, si Oji, siapa? Wawan datang. Wan, gimana Wan? Jack, yang di di Sekarwangi ada Ana, ada Ahmad, ada Andi, ada Jun, gitu kan. Andi masih di atas ya, ada Jun sama masih Nafi. di atas, belum ditarik tuh. Di warung terakhir yang dijagain sama Belum Cipung. diambil? Belum sampai. Jadi di warung itu ada, di rumah sakit itu kata Wawan tuh ada Ahmad, ada Ana, sama satu lagi siapa ya? Oh sama Anti yang diidentifikasi mungkin wafat duluan gitu. Terus saya Wawan, cuman Jack, Anti sama Jun nggak ketolong. Itu saya langsung ya nangis gitu kan ya, nggak bisa ngomong lah. Terus kalau Ahmad, dia tadi sempat sadar terus tapi pingsan, lagi tangannya pokoknya. Kalau Ana, dia udah melek gitu kan, nengok, senyum, Kak, temen negor gue gitu kan. Wah alhamdulillah gitu kan, Ana masih selamat gitu kan, gue bilang. Cuman ini nih si Anti sama Jun nih gitu kan, yang aduh gimana nih gitu kan. Ya Allah, itu anak-anak boleh dibilang yang paling ceria saat acara dari berangkat gitu ya, Budiman, tiba-tiba kayak kena musibah begitu gitu kan. Ya udahlah, yaudah Wan, thank you ya, lu balik lagi deh, nanti gua ke sana. Dia balik lagi tuh si Wawan ke Cibadak gitu ya, balik lagi ke Cibadak. Nah udah malam, makin larut gitu kan ya, sekitar jam 8:30 datanglah rombongan dari atas. Rame gitu kan. Terus kata salah satu panitia, saya lupa perempuan, saya lupa siapa, Cek, itu udah turun tuh ceking gitu kan. Wah saya lari nyamperin dong. Saya datang, si ceking langsung nangis langsung meluk. Nangis. Kenapa?
kenapa King gitu kan? Andi sama anak Ali nggak selamat gitu kan. Pokoknya intinya nggak selamat deh gitu ya, nggak selamat. Ah, yang bener loh gitu kan. Tadi kan iya gini terus si Didi juga nangis, iya Jack bener gitu kan, ya gini segala macem. Udah kita bawa, nah saat kita bawa tiba-tiba tuh ya banyak lampu, blang gitu loh. Di part terakhir.